COVID ini aman, bahkan di beberapa studi itu efek sampingnya jauh lebih ringan daripada pada orang dewasa. Setelah revisi peraturan PCR kembali kepada antigen, alhamdulillah kunjungan wisatawan di Bali, terutama dengan kedatangan wisatawan Nusantara, bergerak kembali ke arah positive trajectory. Sari berita, vaksin Sinovac untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun aman digunakan. Kunjungan wisatawan Nusantara kembali meningkat pasca perubahan aturan penerbangan. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 9 November 2021 bersama saya Sandy Pustandini Dan saya Ruli Zain. Mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita. Pendengar, Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Erlangga Hartarto menyatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di luar wilayah Jawa Bali kembali diperpanjang selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 9 hingga 22 November 2021. Sementara itu, pemerintah optimis dapat mengejar target vaksinasi terhadap 70% penduduk Indonesia setelah kemarin 4 juta vaksin Sinovac tiba di Indonesia melalui kedatangan vaksin tahap ke-115. Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan, Ibu Kota baru akan mengedepankan 5 transformasi, yaitu cara bekerja, berbangsa dan berbudaya, kemudian bermobilisasi, bermukim, serta pelestarian lingkungan. Ya, pendengar, vaksin Sinovac akan digunakan untuk vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun aman digunakan. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, efek samping vaksin pada anak jauh lebih ringan daripada terhadap orang dewasa. Laporan selengkapnya, Pradipta Rahadi. Orang tua jangan khawatir, dan kalau misalnya ada yang tidak jelas, Penggunaan darurat atau emergency use of authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap vaksin Sinovac yang digunakan untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun kini meyakinkan pemerintah, utamanya Kementerian Kesehatan, untuk memvaksinasi anak-anak. Hanya saja tidak sedikit orang tua yang meragukan keamanan dari vaksin. Dalam sebuah webinar yang diselenggarakan BNPB Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia menyatakan vaksin Sinovac yang akan digunakan untuk vaksinasi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun aman untuk digunakan. Menurut Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI Dr. Piprim Basarah Yanuarso, efek samping vaksin pada anak jauh lebih ringan daripada terhadap orang dewasa, dibarengi dengan efektivitas yang jauh lebih tinggi. dan juga di sini mengharapkan orang tua jangan khawatir ya, karena insya Allah vaksinasi COVID ini aman ya. Bahkan di beberapa studi itu efek sampingnya jauh lebih ringan daripada pada orang dewasa, pada anak-anak itu, dengan efektivitasnya juga lebih tinggi daripada orang dewasa. Pada uji klinis yang sudah dilakukan ya, fase 1, fase 2 itu efek samping yang terjadi biasanya memang lokal ya, seperti agak demam sedikit ya, nyeri di daerah suntikan ya, kemudian juga ada sedikit yang demam ya, sekitar 4%, 5%. Jadi hampir 90% lebih itu nggak ada apa-apa. Dalam kesempatan tersebut, juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan bahwa vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun tidak ada kaitannya dengan penerapan PTM di sekolah. Yang tentunya kita harap para orang tua bersabar ya. Kami sekali lagi sampaikan bahwa pembelajaran tatap muka itu tidak ada berkaitan dengan adanya cakupan vaksinasi pada anak. Yang harus juga kita kejar saat ini adalah bagaimana guru dan tenaga pendidik nih Pak Troy, karena ternyata guru dan tenaga pendidik itu baru sekitar 50-60% yang mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi untuk anak-anak usia 6 hingga 11
memakan waktu 3 hingga 4 minggu. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menargetkan laju vaksinasi COVID-19 secara nasional mencapai 290 hingga 300 juta dosis yang mencakup penerima dosis pertama dan dosis kedua. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dari target sekitar 300 juta dosis itu, 168 juta merupakan penerima dosis pertama dan dosis kedua untuk 124 juta jiwa atau 60% dari target. Budi juga menjelaskan Presiden Joko Widodo mendorong agar jumlah suntikan vaksin per hari diharapkan mencapai 2 juta dosis. Dan pendengar, pemerintah sedang bernegosiasi untuk mendapatkan lisensi obat Molnupiravir buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat Merck. Menurut Wakil Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau KPCPEN, Luhut Binsar Panjaitan, permohonan lisensi bertujuan agar pil COVID-19 itu mendapatkan lisensi obat Molnupiravir buatan perusahaan farmasi Amerika Serikat Merck. Menurut Luhut, permohonan lisensi ini bertujuan agar pil COVID-19 tersebut dapat diproduksi di Indonesia. Luhut dalam webinar Forum Nasional Kemandirian dan Ketahanan Industri Sediaan Farmasi seperti ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Senin 8 November 2021 menyebut obat Molnupiravir dapat mengurangi resiko perawatan di rumah sakit pada pasien COVID-19. Selain dengan Merck, Luhut juga menyebut Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Pfizer yang bertujuan agar industri obat dan vaksin COVID-19 berada di dalam negeri. Saat ini tim Pak Menteri Kesehatan dan Kemenko Marves sedang melakukan follow-up terkait dalam hal ini. Sampai saat ini saya kira respons dari Merck dan Pfizer sangat baik merespon usulan kita. Negosiasi dengan Merck sudah dilakukan dan mereka sangat terbuka untuk memberikan lisensi produksi Molnupiravir di Indonesia. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya tengah mengupayakan agar obat COVID-19 tersebut dapat tiba di Indonesia sebelum libur Natal dan Tahun Baru sebagai upaya antisipasi jika terjadi lonjakan kasus COVID-19. Strategi yang pertama jangka pendek kita ingin dapatkan cepat. Ini impor dulu agar sebelum Nataru sudah ada stoknya. Sehingga kalau terjadi, mudah-mudahan tidak ya, terjadi apa-apa di Nataru kita sudah siap obatnya. Tetapi siapa yang akan kita pilih nantinya adalah yang seperti tadi Pak Menko sampaikan. Dia harus memberikan komitmen agar dia bangun pabriknya di Indonesia. Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan obat Molnupiravir belum terbukti bermanfaat. Pandu pun meminta agar pemerintah tidak terburu-buru serta terbujuk rayu produsen obat. Obat ini belum terbukti bermanfaat dan belum disetujui. Ya, jangan terburu-buru. Memang pabrik obat ini melakukan lobby-lobby yang luar biasa, mengundang pejabat kesehatan Indonesia, ya kan, kemudian juga menjanjikan bisa diproduksi Indonesia. Sebenarnya supaya obat itu bisa dikonsumsi dan laku, itu kan ini kompetisi pabrik farmasi seperti itu. Seperti diberitakan sebelumnya, pil Molnupiravir resmi diizinkan penggunaannya sebagai obat COVID-19 oleh Inggris. Dengan demikian, Inggris menjadi negara pertama di dunia yang menyetujui pil antivirus COVID-19 tersebut. Selain Inggris, Australia dikabarkan juga termasuk negara yang mempertimbangkan penggunaan pil Molnupiravir bagi pasien COVID-19. Hanya saja lembaga otoritas penggunaan dan peredaran obat dan terapi di Australia belum menyetujui obat tersebut. Ya, pendengar, kunjungan wisatawan Nusantara kembali meningkat pasca adanya perubahan aturan penerbangan dari wajib PCR menjadi hanya perlu swab antigen saja. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, perubahan ketentuan testing tersebut berdampak pada peningkatan wisata hingga 25%. Laporan selengkapnya, Safiera Amalia. Alhamdulillah kunjungan wisatawan di Bali terutama Sejak pemerintah memperbolehkan surat hasil negatif rapid test antigen sebagai syarat perjalanan transportasi udara di wilayah Jawa Bali, wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata meningkat. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam press briefing Kemenparekraf Senin 8 November 2021 mengungkapkan selama 3 hari terakhir rata-rata orang yang datang ke Bali mencapai lebih dari 9.500 orang.
setelah revisi peraturan PCR kembali kepada antigen, alhamdulillah kunjungan wisatawan di Bali, terutama dengan kedatangan wisatawan Nusantara, bergerak kembali ke arah positive trajectory dan dapat kami laporkan kedatangan pelaku perjalanan dalam negeri di 3 hari terakhir berada di kisaran rata-rata di angka 8.000. Jadi tanggal 5 sudah berada di 9.900 dan jika di rata-rata dalam 3 days moving average angkanya sudah mencapai 9.500 lebih. Berarti ini ada peningkatan sekitar 20-25% diakibatkan perubahan ketentuan testing. Sebelumnya, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam konferensi pers virtual Senin 1 November 2021 lalu mengumumkan perihal perubahan syarat perjalanan udara di Jawa Bali yang kini dapat menggunakan hasil tes antigen saja. Ada perubahan yaitu untuk wilayah Jawa dan Bali, perjalanan udara tidak lagi mengharuskan menggunakan tes PCR, tetapi cukup menggunakan tes antigen. Sama dengan yang sudah diberlakukan untuk wilayah luar Jawa non Bali, sesuai dengan usulan dari Bapak Mendagri. Aturan terkait penggunaan hasil antigen ini diperkuat dalam Inmendagri nomor 57 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3, 2, dan 1 di wilayah Jawa Bali. Aturan itu berlaku bagi penumpang pesawat yang hendak keluar masuk Jawa Bali, juga terbang antar wilayah Jawa Bali. Pada penerapannya, pelaku perjalanan transportasi udara dapat menggunakan hasil tes antigen H-1 keberangkatan jika telah menerima vaksinasi dosis lengkap. Apabila baru divaksinasi 1 kali, maka hanya dapat menggunakan hasil negatif PCR maksimal H-3 dari keberangkatan. Beralih ke informasi luar negeri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, Denny Abdi, mendukung adanya pengaturan khusus yang diperuntukkan bagi kerjasama RI Vietnam di sektor pariwisata. Pengaturan di tengah pandemi COVID-19 tersebut menurut Denny terkait sistem pelacakan riwayat COVID-19 terhadap wisatawan dari kedua negara. Berikut kami hadirkan laporan Retno Mandasari. Hampir 2 tahun dilanda pandemi COVID-19 tidak menghentikan Indonesia dan Vietnam sebagai negara bersahabat untuk memperkuat kerjasama. Salah satu yang mencuat baru-baru ini adalah peluang kerjasama di sektor pariwisata. Meski demikian, kedua negara dinilai perlu memberlakukan beberapa hal dalam upaya pembukaan kembali kerjasama tersebut. Dalam webinar yang digelar Asosiasi Persahabatan Indonesia-Vietnam, IFVA, dan Kedutaan Besar Vietnam di Jakarta, Senin 8 November, secara daring, Duta Besar RI untuk Vietnam, Denny Abdi, mengatakan diperlukan adanya pengaturan atau solusi tertentu untuk memastikan pertukaran wisatawan antar negara berjalan aman dan efisien. Walaupun menurut Denny, aplikasi pelacak riwayat COVID-19 wisatawan telah dikembangkan oleh banyak negara di kawasan Asia Tenggara seperti Peduli Lindungi di Indonesia. Aplikasi dengan membangun keamanan dan memastikan antar kemampuan sistem kita. Wisatawan akan lebih yakin dan maskapai penerbangan juga akan lebih percaya diri dalam melanjutkan konektivitas internasional. Denny Abdi memastikan Indonesia menyambut baik diadopsinya kerangka kerja pengaturan koridor perjalanan ASEAN pada Agustus lalu yang memfasilitasi perjalanan penting dan bisnis di antara negara-negara anggota. Kita menggunakan kerangka kerja ini dan para negara anggota puas diri atas operasi dari setiap negara anggota serta mengimplementasikannya ke dalam kerjasama bilateral. Duta Besar Vietnam untuk Indonesia, Pham Vinh Quang, menegaskan pembukaan kembali kerjasama sektor ekonomi dan pariwisata tidak bisa dilakukan tanpa adanya aturan kesehatan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembukaan sektor ekonomi dan pariwisata tidak dapat dilakukan tanpa aturan kesehatan. Kita perlu memperkuat kerjasama dalam melawan pandemi COVID-19 ke dalam kapasitas kesehatan dan kesejahteraan sosial serta bersiap untuk masa depan kesehatan. Indonesia dan Vietnam turut mengandalkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan negara sebelum adanya pandemi COVID-19. Pada 2019 misalnya, sebanyak 16,1 juta turis asing berkunjung ke Indonesia, sedangkan sebanyak 18 juta turis asing berkunjung ke Vietnam di tahun yang sama. Terima kasih pendengar Anda
masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Programa 3 Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan melakukan intervensi terhadap 43 kabupaten dan kota yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 setelah sejumlah tahap relaksasi PPKM dilakukan guna memulihkan ekonomi rakyat. Informasi tersebut selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Niar Abdul Ritiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. Lebih dari sepekan pemerintah melakukan pelonggaran aturan pada pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang mengikuti turunnya jumlah kasus dan mengubah status sebagian besar daerah di Indonesia menjadi level 1. Namun dalam beberapa hari terakhir, dikabarkan 43 kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kenaikan kasus baru. Koordinator PPKM Jawa dan Bali sekaligus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam keterangannya kepada media menyebut, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah dari 43 daerah terkait untuk segera menangani kenaikan kasus ini. Di sisi lain saya juga perlu menyampaikan juga terdapat tren kenaikan kasus di Jawa Bali, utamanya terjadi pada 43 kabupaten kota dari 128 kabupaten kota atau 33,6% dalam 7 hari terakhir ini. Kami akan segera mengumpulkan 43 kabupaten kota Jawa Bali tersebut untuk segera mengidentifikasi dan melakukan intervensi demi menahan tren kenaikan ini. Dan di Jakarta Utara, Timur, Barat, Selatan itu hampir semua trennya ada naik. Jadi saya mohon kita semua hati-hati melihat ini. Luhut menambahkan dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim untuk memantau penerapan protokol kesehatan di sejumlah daerah, terutama daerah yang memiliki banyak lokasi wisata. Seiring dengan pelaksanaan relaksasi PPKM yang dilakukan di berbagai sektor, disiplin protokol kesehatan menjadi kunci bagi kasus tetap terkendali. Untuk itu kami akan menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan penerapan protokol kesehatan yang dijalankan utamanya di area publik. Minggu lalu kami menurunkan tim untuk melihat pelaksanaan protokol kesehatan di tujuan wisata, yakni Bali dan Bandung. Dalam penelusuran kami menemukan protokol kesehatan dilakukan dengan baik di pusat perbelanjaan, mal, dan Peduli Lindungi diterapkan dengan ketat. Masyarakat yang masuk semua menggunakan masker dan jam operasional juga sesuai dengan aturan. Selain itu, tempat wisata juga relatif cukup baik, meski kami masih menemukan penerapan physical distancing yang masih lemah, dan masih ada tempat wisata yang hanya melakukan scan Peduli Lindungi pada perwakilan saja. Hal ini tentunya akan menjadi evaluasi kami dan akan kami diskusikan lebih lanjut kepada seluruh pemangku kepentingan di masing-masing daerah dan sektor tersebut. Melalui kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, meski ada laporan peningkatan kasus namun berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia WHO, Indonesia saat ini merupakan negara dengan tingkat penularan kasus terendah di Asia Tenggara. Secara keseluruhan, WHO dalam laporan Situation Report per tanggal 3 November menyatakan bahwa seluruh provinsi di Indonesia berada pada tingkat penularan atau community transmission di level 1 atau tingkat penularan yang rendah. Kemudian juga kalau kita lihat dari report dari Nikkei, Indonesia berada di dalam peringkat ke-41, naik dari peringkatnya dibandingkan yang lalu 54, dan Indonesia dengan peringkat ke-41 tersebut adalah tertinggi di ASEAN. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan pihaknya mendapatkan arahan dari Presiden untuk memberi perhatian ekstra bagi 5 provinsi di Indonesia yang masuk daftar daerah dengan kenaikan kasus. Kami atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten kota, terutama di 5 provinsi, dari Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim. Itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan, dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani. Kami juga melaporkan bahwa persiapan untuk event-event internasional, terutama berkaitan dengan G20 di Bali juga sudah dipersiapkan. Juga kami mempersiapkan juga pendidikan tatap muka untuk memastikan bahwa jalannya kedua acara besar ini tidak mengganggu atau menimbulkan risiko untuk terjadinya peningkatan kasus. Hingga 7 November 2021, kasus aktif di luar Jawa dan Bali telah mencapai 5.566 kasus atau 0,4% dari total kasus, di mana angka ini turun 97,5% dari tingkat kasus aktif di luar Jawa dan Bali. Dari Jakarta, Niar Abdul Ritiloli, Pro 3 RRI.
Berikut kami hadirkan pendapat masyarakat mengenai meningkatnya jumlah kasus COVID-19 yang terpantau di 43 kabupaten kota usai pemerintah melonggarkan PPKM. Saya Agus dari Menteng Atas, Jakarta Pusat. Ya kalau peningkatan kasus COVID Jakarta khususnya, yaitu resiko dari pelonggaran yang dilakukan. Kan PPKM sudah jadi level 1. Nah itu juga diharapkan oleh masyarakat supaya bisa bekerja, cari uang, tidak dibatasi mobilitasnya. Saya Rizky dari Jakarta Selatan. Menurut saya keputusan ini terbilang cukup baik karena dapat menjalankan roda ekonomi di Jakarta seperti semula lagi, meski harus dibarengi dengan protokol kesehatan yang tetap dilaksanakan dengan ketat. Nama saya Randi dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Menurut saya seharusnya masyarakat mampu menahan diri dan tetap patuh pada protokol kesehatan. Karena jika kasus kembali meningkat, bisa saja pengetatan akan kembali dilakukan dan aktivitas masyarakat kembali dibatasi. Ya, dan komentar RRI pagi ini menyoroti peningkatan jumlah terpapar COVID-19 di tanah air, dan komentar ini disampaikan editor senior Pro 3 RRI, Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Sepertinya pelonggaran PPKM harus dievaluasi kembali. Ini merujuk pada data dan penjelasan pemerintah soal laju jumlah orang yang terpapar COVID-19 serta adanya peningkatan jumlah kematian. Kemarin, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengadakan jumpa pers dan mengungkapkan peningkatan tren kasus COVID-19 terjadi pada 43 kabupaten kota di Jawa Bali dalam sepekan terakhir. Salah satu yang mengkhawatirkan, kata Luhut, adalah kenaikan tren kematian dan salah satunya tercatat di DKI Jakarta. Data per 8 November kemarin ada 244 kasus baru di tanah air dan 12 orang meninggal. Data ini memang masih kecil tetapi tetap mengkhawatirkan. Bila sudah nol, baru dapat dikatakan aman. Kita harus belajar dari negara lain dan jangan sampai lengah. Persoalannya adalah mengapa masyarakat sekarang tampak mulai lengah dan longgar. Karena ternyata pelaksanaan pantauan protokol kesehatan oleh petugas pun tampaknya sudah kendor. Orang berkerumun hanya diimbau dan tidak dibubarkan. Orang tidak pakai masker sudah jarang dihukum. Salam-salaman sudah kembali digunakan masyarakat dan mal pun juga sudah penuh kembali. Ini kekhawatiran yang tampaknya perlu dipantau terus. Kita tidak ingin terjadi gelombang ketiga yang mengkhawatirkan. Demikian komentar, selamat pagi.